Dewi, pagi ini kita ketemu dengan Mbak Dewi nih, Dewi Kartika ya Mbak ya, Ya. nama lengkapnya ya, Sekjen Konsorsium Pembaharuan Agraria KPA. Nah kita mau ngobrol-ngobrol nih Mbak soal konflik lahan sih sebenarnya, karena kita lihat kan dari tahun 93 malah itu sejak Komnas HAM berdiri, konflik lahan ini paling tinggi pengaduannya ya kan, malah dari zaman kolonial malah ya, selalu aja itu konflik lahan itu. Waktu zamannya Pak Karno, Bung Karno, konflik lahan di Tanjung Merawa, 5 orang meninggal dan kabinet Wilopo jatuh waktu itu. Terus zaman Pak Harto, dari sosialis bergeser mulai ke liberalis dan kapitalis kan ya, pembangunan masif. Nah, reformasi seperti apa ini Pak sekarang ini? Dari zamannya mulai dari Gus Dur ya sampai ke sini ke zamannya Jokowi, seperti apa nih Mbak Dewi melihat? Ya, sebenarnya situasi agraria itu di masa reformasi belum banyak berubah ya. Dari sisi ekonomi politik agrarianya justru semakin liberal, dan kapitalisme agraria itu semakin meluas sebenarnya di Indonesia pasca reformasi. Nah, sebenarnya dulu batu bata soal perubahan politik agraria itu sudah ada. Misalnya kan tahun 1960 itu para pemikir, para pendiri bangsa itu sudah berpikir bahwa harus ada perubahan struktur agraria di Indonesia karena warisan penjajahan itu telah menimbulkan begitu buruk wajah agraria Indonesia karena penguasaan tanah-tanah itu sudah ada di pemilikan konsesi-konsesi skala besar yang tadinya dimiliki oleh konsesi-konsesi perkebunan Hindia Belanda beralih kepada konsesi-konsesi perkebunan karena waktu itu ada proses nasionalisasi. Tetapi ada warisan yang memang ada tanggung jawab negara, yaitu harus mengembalikan tanah-tanah yang dulu dirampas, digusur oleh pemerintahan kolonial Belanda. Nah, 1960 lahirlah Undang-Undang Pokok Agraria. Kalau mau dibilang itulah sosialisme ala Indonesia. Bagaimana pembangunan negara Indonesia itu dimulai dari fondasi yang paling utama adalah merubah sistem agraria dan pertaniannya. Karena itulah fondasi ekonomi yang dianggap itu akan menjadi penopang pembangunan nasional. Di banyak negara berkembang atau yang miskin atau yang baru merdeka, pasti land reform dulu yang dijalankan. Ya, reformasi agraria ya. Reforma agrarianya dulu, direform dulu struktur penguasaan tanahnya. Karena rata-rata warisan penjajahan di banyak negara yang sudah dijajah ratusan tahun itu pasti struktur agrarianya sudah sangat timpang. Artinya banyak yang terampas, tergusur. Nah, begitupun konteks Indonesia. Cita-cita sosialisme ala Indonesia itu soal menciptakan keadilan sosial di bidang agraria itu tercermin di dalam Undang-Undang Pokok Agraria, bahwa tanah tidak boleh menjadi alat penghisapan, bahwa tanah tidak boleh dimonopoli oleh pihak swasta, bahwa tanah diutamakan untuk penggarap, tanah memiliki fungsi sosial agar tidak merugikan kepentingan rakyat yang lebih besar dan seterusnya. Jadi ada prinsip-prinsip mendasar yang itu sudah dicita-citakan di dalam Undang-Undang Pokok Agraria 1960, termasuk pendaftaran tanah. Jadi di dalam Undang-Undang Pokok Agraria itu dimandatkan bahwa seluruh tanah dari tingkat desa itu sudah didaftarkan. Jadi dari desa ke desa itu sudah didaftarkan secara nasional, sehingga akan tersedia data agraria. Sampai sekarang kan kita carut-marut datanya. Ya, betul. Mau data yang mana yang dipakai? Berapa sih jumlah petani miskin kita, petani kecil kita? Siapa sih pemilik tanah di Indonesia atau yang menguasai tanah di Indonesia, berapa persen proporsinya dan digunakan untuk apa. Nah, sampai sekarang kita tidak punya data agraria yang akurat dan lengkap. Sehingga untuk menjalankan fondasi reforma agraria itu juga tidak ada, karena data yang mana yang mau dipakai, siapa yang berhak mendapatkan manfaat dari reforma agraria dan seterusnya. Nah, itu akibat dari mandat Undang-Undang Pokok Agraria 1960 untuk pendaftaran tanah itu tidak dijalankan. Dulu kan pendaftaran tanah itu cita-cita UU PA itu tidak hanya administrasi mencatat atau yang mencatat yang sudah bersertifikat, tapi dicatat, diregister semua tanah-tanah di Indonesia sehingga ketahuan tuh struktur agrarianya di satu desa itu
penguasaan tanahnya semacam apa, siapa menguasai berapa, dipergunakan untuk apa. Termasuk untuk tanah-tanah adat? Untuk semua, pokoknya termasuk yang nanti kalau kita register oleh pemerintah itu akan ketahuan kan kalau ada yang overlap, tumpang tindih. Misalnya di satu lokasi yang sama itu klaimnya ada masyarakat misalnya, atau masyarakat adat, ternyata ada klaim juga dari konsesi atau perusahaan, atau misalnya ternyata tumpang tindih dengan aset Pemprov, aset pemerintah, BUMN dan seterusnya. Nah, dari sistem pendaftaran tanah itu kita bisa tahu sebenarnya serusak apa sih struktur agraria kita, atau separah apa overlap klaimnya di satu desa itu. Nah, termasuk strukturnya. Nah, kalau yang timpang kan berarti kita ada dasar, oh ini di satu desa ini penguasaan tanah petaninya rata-rata gurem, artinya harus direstrukturisasi tuh supaya tidak lagi menjadi kelompok-kelompok petani gurem dan seterusnya. Nah, sebenarnya itu cita-cita dari pendaftaran tanah di masa 1960, karena waktu itu cita-citanya mau menjalankan land reform. Syarat land reform bisa berjalan itu perlu data agraria yang akurat dan lengkap, selain political will dari pemerintah, kekuatan dari organisasi rakyat dan seterusnya. Itu syarat-syarat secara teoritis reforma agraria dijalankan. Tapi sayangnya Orde Baru dipetieskan, si UUPA-nya dianggap itu adalah terafiliasi ke isu politik komunis, BTI dan seterusnya, dimatikan, lahirlah tuh undang-undang sektoral, undang-undang pokok kehutanan, undang-undang penanaman modal asing, undang-undang pokok minerba, undang-undang penanaman modal dalam negeri. Begitu banyak undang-undang yang akhirnya tanah air kita itu dikapling-kapling tuh. Kalau sekarang kan 61% tanah di Indonesia, 69% tanah di Indonesia itu dikategorikan sebagai kawasan hutan. Ada di bawah yuridiksinya Kementerian Kehutanan. Sisanya sekitar 31% itu adalah tanah non hutan yang yuridiksinya di Kementerian Agraria. Jadi ada ada dualisme pertanahan di Indonesia yang membagi dua bagian besar tanah di Indonesia. Nah, di setiap yuridiksi itu ada juga undang-undang sektoral tadi, ya tambang, ya kebun dan seterusnya. Nah, ketika masa reformasi sebenarnya sudah ada fondasinya bahwa kita menyadari ada overlap regulasi. Itulah kenapa pada waktu itu gerakan masyarakat sipil bersama KPA, bersama Gerakan Tani itu melakukan aksi besar-besaran memaksa MPR. Pada waktu itu kan MPR masih punya power ya. Waktu itu kita mendorong lahirnya TAP MPR 9/2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Mandatnya itu jelas. Satu, menjalankan reforma agraria, pembaruan agraria. Kedua, menyelesaikan konflik agraria struktural. Dan yang ketiga itu salah satunya adalah melakukan review terhadap undang-undang terkait agraria dan sumber daya alam yang disharmonis, tidak harmonis, yang tumpang tindih, bahkan saling kontradiksi satu sama lain. Karena pada misalnya masa SBY, Kementerian Agraria pernah rilis 600 lebih undang-undang dan regulasi turunannya terkait agraria itu ada banyak yang overlap dan saling kontradiksi. Itu kan harus diurai ya, carut marut regulasinya gitu. Nah, ada fondasinya untuk melakukan tadi penataan ulang struktur agraria, menyelesaikan konflik agraria, baik konflik agraria masa lalu warisan zaman Belanda atau masa Orde Lama, masa Orde Baru sampai reformasi itu dimandatkan untuk segera dituntaskan, dan sifatnya memang bukan penyelesaian sengketa pertanahan biasa, karena ini yang kita sebut konflik agraria struktural. Konflik agraria struktural itu sebenarnya akibat kebijakan publik, keputusan pejabat publik yang mengeksklusi wilayah-wilayah hidup masyarakat atau wilayah-wilayah pertanian atau wilayah adat dan seterusnya. Nah, itu sifatnya struktural, masalah problem agrarianya. Dan itu artinya kan harus ada willingness, keinginan, political will dari pemerintah untuk mencabut keputusannya yang dianggap menjadi penyebab utama konflik agraria itu ada. Nah, sayangnya memang penyelesaian itu seolah-olah dikecilkan derajatnya, karena sebenarnya konflik agraria itu banyak yang bersifat lintas sektor. Jadi tidak mungkin satu konflik agraria itu selesai hanya oleh satu kementerian. Nah, itulah kenapa konflik agraria di Indonesia itu pasti terakumulasi dan tidak pernah ada kanal penyelesaiannya.
Betul bahwa di Kementerian Agraria Tata Ruang ada direktur khusus untuk menangani sengketa dan konflik pertanahan. Betul di Kementerian Kehutanan ada untuk desk khusus juga, direktur untuk menyelesaikan konflik tenurial. Ada di Komnas HAM juga ada untuk masyarakat mengadu. Di Ombudsman kita juga bisa mengadu. Bahkan di DPR di Komisi 2 itu ada juga untuk menangani masalah-masalah pertanahan yang dihadapi oleh masyarakat. Di banyak kementerian banyak. Tapi masalahnya itu hanya pengaduan. Harusnya harus ada satu lembaga yang tidak menyelesaikan gitu. Judulnya aja penyelesaian sengketa, tapi sebenarnya masyarakat itu bisa ditanya. Kalau yang mengalami konflik agraria sudah pernah mengadu, sudah berkali-kali dipingpong kemanapun, tapi ketika ditanya selesai enggak, karena pada akhirnya memang harus disadari tidak hanya regulasi yang acak-acakan ya terkait agraria dan sumber daya alam itu, tapi juga ada ego sektoral antar kementerian yang sehingga korban rakyat itu jadi korban. Ngadu ke BPN atau Kementerian Agraria disuruh ke Kehutanan. Iya, berarti kalau begitu banyak nanti ke BUMN. Semua membuat tempat pengaduan, kenapa nggak dibikin satu lembaga yang untuk itu penyelesaian konflik itu? Betul. Waktu itu kita sempat di zaman Megawati itu turunan dari TAP MPR 9 2001 kita mendesakkan nggak bisa konflik agraria itu hanya ditangani oleh satu kementerian karena banyak konflik agraria itu tumpang tindih. Nah, ada banyak keputusan pejabat publik yang terlibat gitu loh. Meskipun misalnya nih konflik dengan perkebunan, HGU misalnya, HGU swasta atau HGU BUMN. Nah, seringkali ada juga banyak kasus si wilayah perkebunan itu yang menyingkirkan masyarakat itu berasal dari tukar guling kawasan hutan. Nah, jadi udah sengkarut itu masalahnya. Jadi nanti tuh saling tuding atau misalnya kalau konflik masyarakat dengan perkebunan, BUMN, PTPN, kayak anggota KPA banyak yang berkonflik dengan PTPN. Nah itu kaitannya nanti BPN akan bilang, oh saya nggak bisa menyelesaikan karena dia adalah aset BUMN, aset negara yang harus dilepaskan dulu dari buku aset negara. Berarti urusannya dengan Menteri BUMN, Menteri Keuangan. Nah itulah kenapa banyak konflik agraria itu macet total penyelesaian konflik agrarianya. Di 2003 itu kita pernah mendorong bersama Komnas HAM. Jadi waktu itu kita dorong Komnas HAM, ini konflik agraria itu nggak bisa terus bisnis as usual begini gitu loh. Cara menanganinya harus ada terobosan hukum dan terobosan politik untuk menyelesaikan konflik agraria yang sifatnya struktural ini. Apa itu? Kita mendorong kelembagaan khusus untuk menyelesaikan konflik agraria yang sifatnya lintas sektoral dan bersifat menghadirkan sifatnya itu transitional justice. Jadi kita memilih bahwa konflik agraria itu nggak bisa selesai di pengadilan biasa. Karena kalau masuk ke sistem pengadilan itu sudah pasti petani, masyarakat miskin, masyarakat adat itu tidak akan bisa memenangkan kasusnya, konfliknya itu di sistem litigasi pengadilan. Karena kalau pengadilan, apalagi hakimnya hanya yang berbasiskan hukum positif semata, pasti akan kalah itu rontok petani itu. Karena akan ditanya suratnya mana, pemilikan tanahnya. Ya pasti yang menang konsesi-konsesi lah. Lalu mereka yang diberikan hak atas tanah, mereka yang diberikan izin HTI, mereka yang diberikan izin hak atas tanah bernama HGU dan seterusnya. Jadi udah pasti rontok masyarakat. Nah, konflik agraria itu nggak bisa diselesaikan di pengadilan umum biasa. Harus ada kelembagaan khusus. Pada waktu itu alasan Megawati adalah negara, pemerintah nggak bisa bentuk lembaga baru karena struktur kami akan gemuk, butuh APBN khusus, butuh biaya dan seterusnya. Tapi di zaman beliau itu lembaga ad hoc seperti KPK kan dibangun. Nah, kalau saya melihat harusnya ada satu lembaga juga yang seperti KPK ini untuk menangani konflik-konflik lahan. Jadi kita dulu udah sampai menyusun usulannya itu atas nama Komnas HAM, namanya KNUKA, Komisi Nasional untuk Penyelesaian Konflik Agraria. Konsepnya itu ad hoc juga apa? Ad hoc. Kalau kita minta ad hoc karena gini. Alasannya? Karena kita berpikir ini bukan pekerjaan rutin. Karena ini ada konflik-konflik agraria yang sifatnya dari masa lalu. Bahkan ada warisan zaman Belanda yang masih diteruskan sampai sekarang, atau warisan Orde Baru dan seterusnya. Nah,
kita close. Jadi gini, kan konflik agraria itu sudah terakumulasi ya, laporannya udah di banyak lembaga lah. Nah, konflik agraria yang sifatnya struktural itu dipisahkan dari yang sengketa biasa, itulah yang akan ditangani oleh si KNUPK ini dalam jangka waktu tertentu. Taruhlah dia akan bisa menuntaskan seluruh konflik agraria di Indonesia itu kurang lebih misalnya 5 tahun atau bahkan 10 tahun. Nah, setelah itu bubar. Maka setelah itu dipersiapkan pengadilan agraria. Jadi pada akhirnya nanti setelah di-close terutama konflik-konflik agraria yang sifatnya masa lalu itu, baru yang sifatnya konflik agraria struktural itu ditangani oleh pengadilan agraria. Pengadilan agraria pun tidak yang hakimnya juga harus hakim yang mengerti hukum politik agraria, bukan hakim yang semata paham hukum aja, KUHP dan seterusnya, enggak. Tapi ini jenis pengadilan yang khusus karena perspektif konstitusionalisme petani, perspektif konstitusionalitas masyarakat adat dan seterusnya juga harus paham, dan harus paham juga konteks politik agraria Indonesia itu semacam apa dari zaman dulu sampai sekarang, sehingga dia ketika memutuskan memang sifatnya adalah memberikan keadilan sosial gitu loh, bukan hanya semata penegakan hukum ansih aja gitu. Nah, jadi kenapa disebut ad hoc, si KNUPK-nya ad hoc, tapi paralel dengan itu dipersiapkan sistem pengadilan agraria yang khusus. Nah, pada waktu itu di RUU, nah pada waktu itu kan masanya Megawati alasannya begitu ya. Nah, waktu itu jalan keluarnya adalah dia memperkuat kelembagaan BPN terkait penyelesaian sengketa. Tapi kan terbukti itu juga tidak efektif karena konflik agraria itu nggak cuma urusan si BPN, ada kaitannya dengan BUMN, ada kaitannya dengan instansi lain, atau kalau aset TNI, udah macam-macam. Nah, nggak mungkin nggak kuat. Nah, akhirnya kan terbukti nggak. Nah, kemudian kemarin sempat di RUU Pertanahan 2019 kan keluar tuh bab namanya pengadilan pertanahan. Kita tolak. Kenapa? Karena nggak bisa langsung masuk ke pengadilan pertanahan yang dia dimasukkan ke dalam sistem pengadilan umum, tapi dibikin kayak pengadilan niaga apa segala macam gitu. Kita tolak karena kalau semua kasus-kasus konflik agraria masuk ke dalam sistem pengadilan yang semacam itu dengan hakim-hakimnya juga yang tidak paham politik hukum agraria, maka sudah dipastikan itu akan sebenarnya merampas tanah-tanah masyarakat, karena pasti perspektifnya hanya hukum positif, legalistik aja gitu loh, tanpa ada transitional justice-nya, yaitu si KNUPK tadi. Karena nggak bisa kalau dia langsung digiring penyelesaian di ranah pengadilan. Jadi selain hukum positif sebenarnya ada hukum apa lagi yang bisa diterapkan di konflik-konflik agraria ini? Karena kita tahu Mbak, konflik agraria ini yang terbesar itu kan memang konflik vertikal ya. Antara korporat dengan masyarakat, pemerintah dengan masyarakat, TNI dengan masyarakat, dan itu selalu masyarakat kalah. Nah, hukum apa selain hukum positif? Jadi hukum positif, ya hukum positif, tapi kan harus ada perspektif politik hukum agraria, dan itu berbeda. Jadi hakim-hakim kita kan hakim-hakim biasa. Kalau untuk pengadilan biasa ya. Nah, ujungnya dia tidak akan paham. Ujungnya nanti penyerobotan itu akhirnya menjadi pidana kan? Betul, salah satunya menjadi pidana, dan hukum positif yang saya maksud itu adalah pastikan perspektifnya adalah perspektif pembuktian kan. Masyarakat punya secari kertas nggak yang menandakan pemilikannya yang disebut resmi atau legal itu. Nah, konflik agraria itu sudah pasti masyarakat itu nggak punya klaim surat itu gitu loh. Kembali lagi ke Undang-Undang Pokok Agraria yang tidak terdaftar tadi. Karena sejarahnya Indonesia aja belum melakukan pendaftaran tanah secara sistematis di Indonesia dulunya. Keburu ada Orde Baru, Alpa, Abai menjalankan itu. Baru sekarang nih si Sofyan Djalil menjalankan Menteri Agraria ini bikin PTSL, pendaftaran tanah sistematis lengkap. Apa yang salah dari PTSL dan bedanya apa dengan pendaftaran tanah versi Undang-Undang Pokok Agraria? Yang PTSL ini sifatnya hanya administrasi saja. Ketika ada overlap klaim atau ada yang masih konflik atau dinilai dalam perspektifnya si BPN atau Kementerian Agraria ini masih berkonflik, maka dia tidak akan otomatis diakui. Jadi dia juga bukan bagian dari penyelesaian konflik. Yang ada dia hanya endapkan sebagai data K2. Ada di dalam sistem PTSL itu K1, K2. Kalau K1 itu clear and clean menurut BPN ya, artinya sudah bisa dikeluarkan sertifikatnya.
ketika itu statusnya dianggap konflik agraria, maka dicapnya adalah tidak clear and clean oleh BPN, masuk box K2. Hanya seperti itu saja. Tapi bagaimana itu diselesaikan? Ya kembali lagi ke des sengketa di BPN, kembali lagi mutar lagi ke lingkaran yang semacam itu. Jadi tidak ada terobosan sebenarnya. Belum lagi ditambah dengan seringkali penanganan konflik agraria itu seperti pemadam kebakaran. Kalau sudah timbul korban, kalau sudah di highlight oleh media massa, baru tuh kayak kebakaran jenggot, baru turun semuanya, bikin satgas, bikin tim investigasi, pencari fakta, bla bla bla. Tapi misalnya nih izin HTI itu kan udah panjang ya Mbak, puluhan tahun. Nah, misal ada sebagian besar yang dikeluarkan zaman sebelum Presiden Jokowi, SBY, mungkin di zaman Orde Baru lah dikeluarkan izin HTI sekian tahun, sekian puluh tahun. Gimana caranya? Nggak mungkin kan pemerintah juga mencabut sementara kan izin itu kan memang udah dikeluarkan jauh-jauh hari. Ya, memang Mbak, justru itu Mas. Jadi perspektif hukum politik agraria itu memang tidak bisa hanya soal keluarnya izin gitu loh. Sekarang rata-rata konflik agraria itu yang tertindih adalah dengan sektor perkebunan. Ada misalnya kasusnya dengan PTPN nih di Sumatera Utara. Rakyat penunggu itu sudah puluhan tahun juga, bahkan sebelum kemerdekaan Sudah di sana. Masyarakat adat itu sudah di sana, rakyat penunggu itu. Nah lalu ada nasionalisasi, PTPN hadir, mengeksekusi desa-desa. Sekarang kenyataannya itu sudah pemukiman, kampung, tapi kenapa itu tidak dikeluarkan juga dari aset BUMN? Atau setidaknya minimal, kalau kita masih panjang urusannya ke BUMN, Menteri Agraria kok nggak berani ya mencabut klaim HGU atas PTPN, lawang existing di lapangan de facto itu sudah jadi perkampungan, sudah jadi tanah garapan warga. Kan nggak mungkin hanya terus menerus diklaim oleh perusahaan. Artinya ini memang butuh perspektif keberpihakan. Social justice itu kembali yang harus menjadi pisau analisanya. Tidak bisa hanya soal bahwa si PTPN itu mengantongi izin HGU. Karena nggak mungkin sekarang kalau misalnya oke, itu diberikan ke HGU-nya tetap untuk PTPN. Apakah negara siap merelokasi sekian ribu rumah tangga di situ, kakak di situ? Di mana akan dipindahkan? Kan nggak mungkin juga. Pada akhirnya ya, apalagi BUMN. Saya ingat pernyataan Jokowi di 24 September 2019 ketika kita aksi di depan istana. Pak Jokowi bilang harusnya BUMN itu lebih gampang karena ini aset negara, punya pemerintah. Ya betul Pak, tapi kenyataannya konflik agraria melawan PTPN itu lebih sulit ketimbang kalau kita berhadapan dengan perkebunan swasta. Kenyataannya progresnya lebih, ya meskipun tidak memuaskan ya, maksudnya dari presentasi masih rendah penyelesaiannya. Tapi setidaknya ada cerita bahwa kalau masyarakat berkonflik dengan perkebunan swasta itu ada jalan penyelesaiannya, dilepaskan klaimnya gitu loh. Tapi kalau PTPN itu mungkin hanya 1-2 yang betul-betul dilepaskan dari aset BUMN dan akhirnya diredistribusikan kepada rakyat karena memang sudah dikuasai secara de facto, di lapangan existingnya sudah jadi perkampungan, desa definitif gitu. Nah itu kan butuh terobosan politik ya. Jadi itu nggak bisa hanya menegakkan hukum, tapi terobosan hukum. Tapi untuk memang kan aturannya harus direvisi dulu kalau seperti itu Mbak. Iya betul, yang makanya memang reforma agraria itu bukan pekerjaan mudah karena itu butuh kerja negara. Sebenarnya reforma agraria yang ideal di seluruh negara itu kan sebenarnya by state, dijalankan oleh negara karena negara lah yang punya kekuatan, kewenangan untuk menghadirkan terobosan-terobosan yang sifatnya terobosan hukum maupun terobosan politik. Jadi nggak bisa hanya menggunakan business as usual atau aturan-aturan regulasi yang sebenarnya itu adalah akar dari problem agraria itu gitu. Dari sejak awal memang sudah salah kaprah undang-undangnya, regulasinya. Nah makanya kan sekarang Omnibus Law itu juga sayangnya kan perspektifnya adalah untuk investasi, tapi dia juga menyadari bahwa undang-undang kita itu over regulasi, over birokrasi, tumpang tindih sekali ya. Jangankan bukan perusahaan, apalagi buat rakyat.
over regulasi, over birokrasi. Tapi kenapa mandat TAP 9 2001 tadi itu nggak dijalankan untuk melakukan review dan penyederhanaan regulasi yang untuk menjalankan reforma agraria dan penyelesaian konflik agraria? Kenapa yang didahulukan adalah Omnibus Law bagi kesulitan investor mendapatkan tanah? Di dalam situasi di mana kita punya konflik agraria yang sifatnya udah menahun, kronis, nggak kelar-kelar dan butuh terobosan hukum. Salah satunya yaitu kalau Omnibus Law versi kita adalah yang seharusnya yang sejak 2001 dimandatkan di TAP MPR 9 2001. Meskipun di Omnibus Law ada cantolannya di menimbang, itu kan penyesatan, seolah-olah bahwa ini adalah bagian dari menjalankan mandat TAP MPR 9 2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Perspektifnya kan bukan untuk reform, perspektifnya bukan untuk menyelesaikan konflik, tapi perspektifnya digunakan untuk mempermudah investasi dalam memperoleh tanah. Tapi ini kan sebenarnya semalakama kalau aku lihat. Ya. Kalau kita lihat ini sebenarnya pemerintah ingin pembangunan, ingin menarik investasi, ingin menarik investor ke negara kita. Ya ujung-ujungnya nanti pembukaan lapangan kerja segala macam. Tapi ini tidak akan pasti bersinggungan dengan lahan ini, dengan dan itu bakal memunculkan konflik kalau tidak disiapkan dari awal tentang apa namanya Mbak, tentang pendataan lahan gitu kan. Nah, Mbak ngeliat seperti apa sih di Omnibus Law ini ya kan apa undang-undang sapu jagat memotong mata rantai yang begitu banyak tumpang tindih, ya kan? Tapi kebutuhan lahan pasti ada karena ini bakal ada industrialisasi di sini kan? Betul. Seperti apa Mbak melihat? Ya, dampaknya tentu akan merontokkan sendi-sendi perekonomian rakyat ya, karena bagaimanapun cara pandang Omnibus Law itu kan bahwa pertumbuhan ekonomi itu fondasinya hanya badan-badan usaha skala besar. Bagaimana dengan produksi sentra-sentra produksi pertanian skala kecil? Bagaimana dengan kehidupan masyarakat adat yang masih bergantung pada sumber daya alam, pada tanah, pada wilayah hidupnya, atau nelayan tradisional yang masih bersandar pada wilayah tangkap tradisional. Yang itu juga sudah dilindungi oleh undang-undang gitu loh. Nelayan punya undang-undang perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Petani punya undang-undang perlindungan dan pemberdayaan petani. Ada kita punya undang-undang pokok agraria yang memprioritaskan tanah memiliki fungsi sosial. Itu tidak dicabut. Kenyataannya siapa yang menguasai tanah di Indonesia? Kelompok-kelompok badan korporasi mana yang menguasai tanah di Indonesia? Sawit saja sudah 16 juta hektar dikuasai dan itu rata-rata bukan petani mandiri loh. Itu adalah korporasi-korporasi skala besar yang bergerak di bidang sawit. Tidak hanya dapat privilege tanah, bahkan ada juga bantuan pendanaannya untuk perusahaan-perusahaan sawit ini. Nah, jadi privilege-nya udah double. Dulu waktu zaman SBY, alasan pemerintahan SBY mendorong undang-undang pengadaan tanah untuk kepentingan umum dulu juga begitu alasannya. Investor mengeluh kalau berinvestasi di Indonesia itu sulit dapat tanah. Kenapa tidak melihat bahwa itu adalah akibat korupsi? Kenapa mangkrak proyek-proyek pembebasan lahan, misalnya BIJB, Bandara Internasional Kertajati? Apakah kita kurang regulasi yang menguntungkan perusahaan? Enggak. Tapi karena pemerintah nggak mau menjalankan proseduralnya. Misalnya BIJB. BIJB itu kan mangkrak dari sejak pemerintahan SBY lanjut Jokowi kan. Pengadaan tanah 5.000 hektar untuk pembangunan bandara. Nah, di dalam undang-undang pengadaan tanah itu sudah ada proseduralnya. Ya kalau tidak mau ikuti prosedural kan akan banyak yang terkena pelanggaran HAM juga karena di situ 5.000 itu berasal dari 11 desa. Nasib 11 desa itu mau diapakan? Kan ada undang-undang di Undang-Undang Nomor 2 itu dijamin ganti kerugian, artinya lepas. Ganti cash, silahkan cari sendiri, maksudnya kan gitu, ganti kerugian cash. Ada penyertaan modal, jadi masyarakat yang terkena dampak itu menjadi bagian dari mendapatkan keuntungan share saham dan seterusnya. Relokasi, tanah pengganti. Tanah pengganti di undang-undang perlindungan lahan berkelanjutan, kalau tanah beririgasi itu harus penggantinya itu harus 2 kali lipat. Ini ada urusannya sama regulasi undang-undang lain juga gitu loh. Nah tapi semua itu diterabas
pemerintah senangnya nggak mau susah. Nggak mau susah itu langsung masyarakat yang terkena dampak itu dah tanahmu menjadi bagian dari kena objek pengadaan tanah untuk membangun bandara, suka tidak suka kau terima ganti ruginya sedemikian. Kalau nggak setuju ambil di pengadilan. Itu kasus Bandara Internasional Kertajati. Bagaimana coba petani diancam begitu? Ambil di pengadilan. Kata pengadilan saja sudah membuat petani ketakutan gitu loh. Padahal di dalam undang-undang pengadaan tanah itu ada hak untuk keberatan. Misalnya nih Mas, tanahnya, rumahnya atau kampungnya atau wilayah kita itu kena objek pengadaan tanah. Kita itu dilindungi untuk menyatakan keberatan. Saya keberatan, tanah saya digusur. Nah, terhadap keberatan itu undang-undang pun mengatur harus dilakukan kajian terhadap keberatan masyarakat. Jadi ada tata caranya untuk dalam tanda kutip menggusur itu ada tata caranya loh. Nah, sampai terjadi mufakat, penunjukan konsultasi publik, lokasinya itu harus disepakati kedua belah pihak dan seterusnya. Nah, semua prosedural itu dilabrak sehingga menimbulkan protes dari masyarakat. Nah, itu yang menyebabkan proyek-proyek itu mangkrak karena memang dia juga nggak mau ikutin prosedural. Jadi bukan investor ini bukan kekurangan regulasi untuk memperoleh tanah di Indonesia, sudah ada kok. Bahkan tanah-tanah terlantar yang ditelantarkan oleh perusahaan itu ada PP tanah terlantarnya juga, PP penertiban dan pengelolaan tanah terlantar. Dia sudah mendapatkan tanah, wajib digarap dan diusahakan. Undang-undang Pokok Agraria kita melarang tanah ditelantarkan. Lalu dia mentelantarkan. Ada aturannya, dia tidak akan langsung dicabut. Peringatan 1, nggak mempan peringatan 2, peringatan 3. Itu masih diberi kesempatan loh untuk mengaktifkan lagi tanah yang sudah diberikan hak kepada dia. Tapi kan banyak celah Mbak untuk itu, dibikin supaya tidak terlantar, tinggal ditanam singkong, jagung. Iya betul, maksud saya kalau kita berbicara soal perspektif kepentingan pengusaha, pengusaha itu tidak kekurangan regulasi yang berpihak kepada dia. Bahkan cenderung dipermudah terus intinya. Nah sekarang seolah-olah argumentasinya dibalikkan di dalam cara berpikir Omnibus Law, bahwa investor itu sulit mendapatkan hak atas tanah di Indonesia. Apakah betul sulit mendapatkan hak atas? Buktinya konflik agraria akibat perkebunan paling tinggi setiap tahunnya. Konflik agraria akibat properti, akibat pembangunan infrastruktur makin tinggi. Artinya sedang ada upaya secara sistematis penguasaan lahan oleh badan usaha skala besar. Nah, masalahnya adalah proses-proses yang dilakukan untuk melakukan pengadaan tanah itu mengabaikan perspektif hak asasi dari warga negara Indonesia. Misalnya sekarang, betapa jomplangnya ketika Undang-Undang Pokok Agraria kan sudah mengatur warga negara asing dan badan usaha asing itu tidak boleh memiliki hak milik HGU, hak pakai, hanya hak sewa dan hak pakai saja. Nah, sekarang tiba-tiba di Omnibus Law, dia tidak hanya dapat seperangkat kemudahan untuk mendapatkan tanah untuk berbisnis, tapi juga untuk dia tinggal, diberikan privilege, hak milik rumah susun bagi warga negara asing dan badan usaha asing. Pendulumnya itu makin ke korporasi gitu loh. Kenapa yang urusan rakyat itu makin terpinggirkan? Jadi yang dimaksud oleh pandangan kita itu bukan kita itu anti investasi, tapi proporsinya itu bagaimana, karena selama ini justru pendulumnya terus ke investor dan badan usaha skala besar, dan ini makin diperkuat lagi gitu loh. Kalau yang lucunya memang regulasi yang pro terhadap petani, terhadap masyarakat adat, terhadap nelayan itu lambat eksekusinya, sementara untuk yang regulasi yang menguntungkan korporasi skala besar itu sebenarnya udah lebih cepat. Ada paradoks kebijakan gitu loh. Mau jalanin RA nih, tapi di sisi lain dia juga memperluas pembangunan infrastruktur, memperluas pembangunan properti, bikin Bali baru, wisata premium, segala macam yang itu sifatnya lapar tanah gitu loh. Dan itu sebenarnya anti reforma agraria juga, karena reforma agraria itu kan memperbaiki struktur penguasaan tanah yang timpang menjadi lebih adil, yang tidak berpihak kepada masyarakat kecil menjadi lebih berpihak kepada masyarakat kecil. Nah, tapi secara lain di paralelnya dia juga mengerjakan yang semakin membuat negara kita itu makin timpang dari struktur agrarianya gitu.
Oke, tapi kan Mbak, dengan begitu aja kita masih kalah loh menarik investasi dari Vietnam misalnya. Padahal kita udah segitu besarnya. Jadi artinya seperti apa ini? Pemerintah sudah begitu gampangnya memberi kemudahan orang berinvestasi, tapi kita masih kalah sama negara-negara lain untuk menarik investor ke sini. Ya, kalau kita berpandangan adalah Undang-Undang Cipta Kerja itu bukan hanya masalah investasi ya, tapi soal ideologi bangsa kita. Apakah betul ekonomi kita itu masih ekonomi gotong royong? Karena kita kan punya konstitusi, kita punya Pancasila. Jadi kita berpikir ini soal orientasi dan ideologi bangsa kita itu mau digiring kemana. Karena di dalam Undang-Undang Pokok Agraria juga bicara ekonomi. Lapangan usaha bersama di lapangan agraria itu berdasarkan usaha-usaha bersama yang bersifat gotong royong. Salah satunya dalam bentuk koperasi dan seterusnya. Nah, kalau tidak mau begitu dan mau mendorong liberalisasi ekonomi, cabut dulu Undang-Undang Pokok Agraria. Yang tahun 60 itu. Tahun 60 itu. Dari situlah kita bisa secara terang benderang, oh memang negara kita mau mengarah ke negara liberal. Ini kan enggak, seolah-olah kita itu demokrasi Pancasila, seolah-olah kita menjalankan konstitusi, tapi sebenarnya corak langkah kita, orientasi pembangunan kita itu sudah meninggalkan itu gitu loh. Seringkali saya kritik pemerintah nggak berani menyatakan bahwa pemerintah itu mengganti Undang-Undang Pokok Agraria di dalam Omnibus Law. Dia berdalih di dalam naskah akademiknya menciptakan norma baru yang namanya RUU Pertanahan. Yang mana RUU Pertanahan itu 2019 sudah kita tolak. Dan sudah diakui juga oleh beberapa fraksi seperti PKB, fraksi Gerindra, fraksi PDIP mengakui bahwa itu sangat liberal RUU Pertanahan itu. Tapi kenapa ketika diangkut ke Omnibus Law fraksi-fraksi ini nggak berkutik? Karena itu sudah ditolak di RUU Cipta Kerja, di RUU Pertanahan 2019. Makanya batal disahkan kan, ditunda pengesahannya 2019. Tiba-tiba dia muter Menteri Agraria ini, angkut itu RUU Pertanahan yang kita tolak, diangkut ke Omnibus Law, tapi dalihnya menciptakan norma baru. Padahal kan sistem Omnibus Law itu kan merevisi, merubah, memperkuat existing law, undang-undang yang ada. Nah, khusus untuk pertanahan ini nyeleneh, sesat ini. Tiba-tiba dia berdalih menciptakan norma baru. Jadi nggak ada undang-undang yang dirubah. UUPA-nya tetap ada, dia nggak berani rubah karena pasti akan ada banyak yang ngamuk gitu kalau UUPA dirubah. Jadi dia sembunyi-sembunyi dengan dalih menciptakan norma baru, which is itu adalah si RUU Pertanahan yang kita juga tolak di 2019. Dan di dalam pertemuan dengan fraksi-fraksi tadi itu diakui ini sangat liberal. Itu dimasukkan ke dalam Omnibus Law di bank tanah atau di mana? Di klaster pengadaan lahan. Termasuk tadi ya, kan RUU Pertanahan itu dulu sudah soal hak pengelolaan yang kita tolak, soal bank tanah, pokoknya seluruh RUU Pertanahan itu kita tolak, termasuk definisi reforma agrarianya di dalam RUU Pertanahan, pendaftaran tanah dan seterusnya, termasuk pengadilan pertanahan. Nah, yang masuk ke dalam Omnibus Law itu adalah soal HPL, hak pengelolaan, bank tanah, kemudian hak milik rumah susun juga itu masuk, diangkut dari RUU Pertanahan. Terus termasuk perubahan soal pengadaan tanah yang untuk infrastruktur. Tapi dia kan nge-refernya ke perubahan Undang-Undang Nomor 2. Nah, yang RUU Pertanahan ini memang norma baru yang dia angkut gitu loh. Nah, dan itu sudah kita tolak sejak awal. Kita menolak bank tanah, kita menolak HPL. Karena kenapa HPL? HPL itu adalah Azas Domain Fair Clearing yang dulu sudah dicabut di Undang-Undang Pokok Agraria. Domain Fair Clearing itu kan dulu dihidupkan di zaman Belanda. Barang siapa warga negara pribumi yang tidak bisa membuktikan kepemilikan tanahnya, maka tanahnya menjadi milik Hindia Belanda. Itu Azas Domain Fair Clearing. Di dalam Undang-Undang Pokok Agraria 1960 dihapus, tidak berlaku lagi Azas Domain Fair Clearing itu. Dihidupkan di RUU Pertanahan. Domain Fair Clearing ini namanya HPL, hak pengelolaan, masuk di Omnibus Law dan lolos. Nah, jadi sebenarnya ada juga azas-azas agraria zaman Belanda itu yang masuk di dalam Omnibus Law. Negaraisasi tanah itu masuk. Jadi nih, kalau Mas punya tanah, petani nggak bisa buktikan pemilikanmu mana,
nggak ada bukti tanah negara. Negaraisasi tanah, semua dianggap tanah negara. Kalau nggak bisa buktikan, disebut HPL karena HPL itu diberikan kewenangannya kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, salah satunya sumber HPL itu akan diberikan kepada bank tanah. Jadi bayangkan, petani-petani yang masih berkonflik itu sangat rentan untuk tanahnya diklaim sebagai tanah negara, lalu diberikan kewenangannya kepada pemerintah pusat dan daerah sebagai HPL, hak pengelolaan, dan salah satunya masuk skema bank tanah untuk kepentingan investor. Nah, kembali ke bank tanah tadi. Itu sumbernya, selain dari situ kenapa bukan dari BUMN ya? Kalau menurut Mbak seperti apa? BUMN kan begitu banyak punya aset tanah. Betul. Aset lahan mereka Jadi, kan begitu besar. Kalau mau dibaca lebih utuh, sebenarnya ada pasal-pasal terkait HPL. Nah, sumber HPL itu termasuk dari aset bank tanah, aset BUMN. Jadi HPL itu sumber dari salah satunya dari aset BUMN. Nah, ketika masuk ke dalam bank tanah, si bank tanah itu sumber tanahnya itu berasal dari HPL. Jadi HPL itu bisa dari mana aja. Dari mana aja. Itu ada di pasal-pasal HPL. Pasal-pasal HPL. Jadi aset yang akan mengelola HPL itu bisa pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, kemudian lembaga hukum yang ditunjuk oleh negara dan seterusnya. Jadi bisa macam-macam tuh. Jadi bisa bank tanah dan termasuk bank tanah, ada kan eksplisit. Termasuk bank tanah bisa mengelola HPL itu. Bahkan kalau ada pasal berikutnya, ada kalimat berikutnya, lembaga hukum yang ditunjuk negara. Jangan-jangan nanti lembaga investasi yang dibentuk juga di Omnibus Law itu juga kebagian jatah untuk mengelola HPL itu. Karena di situ kan dibikin umum juga kan lembaga hukum yang ditunjuk oleh Jadi pemerintah. masyarakat yang tidak punya sertifikat nggak bisa menunjukkan bukti kepemilikan, itu bisa jadi klaim tanah negara. Kan tanah negara itu tanah yang belum dilekati hak apapun. Nah, masalahnya kan tadi mayoritas petani kita itu belum terdaftar dan belum disertifikatkan sejak tahun 60. Sejak ada kewajiban negara melakukan pendaftaran tanah dari tingkat desa. Tapi kan udah ada goodwill dari pemerintahan Pak Jokowi ini, pemberian sertifikat gratis itu. Iya, tapi kan pemberian sertifikat hanya untuk yang punya tanah. Punya tanah dan tidak ada tumpang tindih klaim. Karena kita tadi berbicara konteksnya konflik agraria. Di mana-mana konflik agraria pasti ada overlap klaim. Klaim masyarakat dan klaim korporasi atau badan usaha milik negara. Nah, itu nggak akan disertifikatkan. Namanya reforma agraria itu bukan hanya sertifikasi tanah. Jadi artinya kalaupun ada konflik horizontal nih, misalnya antara petani dan petani atau pemilik rumah dengan pemilik rumah yang lain, itu Betul. Itu negara punya kewenangan nggak untuk untuk masuk di dalam situ? Itu kan personal ya misalnya. Ya, setiap sengketa pertanahan kan itu menjadi urusan pemerintah juga. Nah, masalahnya kan di BPN itu ada definisi yang berbeda ya antara konflik agraria, sengketa pertanahan sama konflik pertanahan. Nah, makanya BPN itu misalnya data konfliknya tinggi karena dia satukan tuh semua sengketa. Ya, vertikal dan horizontal tadi. Termasuk sengketa waris. Oh iya, sengketa perusahaan sama perusahaan, dia hitung juga itu. Makanya jumlah konfliknya tinggi. Nah, kalau KPA kan khusus mencatat konflik agraria struktural yang terutama vertikal tadi, antara masyarakat dengan badan usaha milik negara, antara masyarakat dengan badan usaha milik swasta, antara masyarakat dengan perkebunan swasta, HTI, dan segala macam. Jadi kita tidak menghitung konflik atau sengketa pertanahan misalnya warga dengan warga atau sengketa waris keluarga gitu, enggak. Nah, tapi bahwa tadi pertanyaannya apakah konflik horizontal antara warga dengan warga itu harus ditangani pemerintah? Ya iya, itu kan tugasnya pemerintah juga untuk menuntaskan. Tetapi yang biasanya kalau di dalam konflik agraria itu terjadi konflik horizontal itu misalnya banyak di program-program transmigrasi. Jadi banyak program transmigrasi itu bukan menuntaskan sengketa atau menuntaskan konflik atau menuntaskan ketimpangan. Betul bahwa masyarakat dipindah dari provinsi asal, selesai masalahnya di yang daerah asal.
menciptakan masalah baru. Tapi menciptakan masalah baru di wilayah tujuan transmigrasi. Ternyata land clearingnya belum jelas, belum selesai, warga udah dipindah. Masyarakat setempat belum sadar, belum menerima, masih ada garapan, tanah pertanian, kebun masyarakat, keburu transmigran ini sudah dipindah. Nah, Kenapa begitu, Mbak? Maksudnya kenapa selalu regulasi yang baru itu tidak menjadi solusi ini untuk konflik-konflik lahan, malah sering kali menciptakan masalah baru? Kenapa itu? iya karena tata caranya selalu business as usual, jadi kayak instan juga, instan, terburu-buru hanya untuk menyelesaikan masalah secara parsial gitu. Karena kalau bagi KPA, kalau berkaca dari program-program transmigrasi di zaman Orba sampai sekarang, kita tuh sudah menolak transmigrasi karena sebenarnya itu tidak menuntaskan struktur agraria yang timpang tadi. Misalnya di Jawa, bagaimana pemerintah menyelesaikan struktur agraria di Jawa yang sangat timpang antara petani dengan penguasaan skala besar? Apakah dengan cara memindahkan rakyat ke daerah lain itu menyelesaikan struktur penguasaan tanah di Jawa? Enggak juga. Tetap aja situasinya timpang karena penguasaan tanah lebih banyak di badan-badan usaha skala besar. Nggak dikocok ulang, nggak direstrukturisasi gitu loh. Tapi dia pusing kalau merestrukturisasi Jawa, akan banyak yang chaos, akan banyak resiko politiknya karena yang punya adalah pejabat, partai politik dan seterusnya. Biaya politiknya terlalu tinggi, terlalu mahal dan seterusnya. Mendingan pindahin rakyat aja, rakyat kan nggak ada resiko politiknya. Tapi nggak menuntaskan struktur agraria di Jawa, nggak menuntaskan juga konflik-konflik agraria strukturalnya, tetap aja timpang. Sebagian mungkin terbantu dengan program, tapi kan menimbulkan konflik baru. Misalnya di Konawe Selatan, anggota kami di Konawe Selatan di Sultra, itu transmigran dari Jogja, dari Ciamis, dari Pangandaran, semua dipindah. Ada yang korban bencana alam, ada yang memang dia secara sadar ikut dan seterusnya, karena miskin, karena berpikir punya masa depan lebih baik dan seterusnya. Di sana mereka hanya dapat lahan usaha 1, janjinya dan 2 hektar. Lahan usaha 1 bertahun-tahun itu nggak kunjung disertifikatkan. Lahan usaha 1 itu kan tanah transmigran itu kalau 4 tahun si warga transmigran itu tinggal mendiami secara terus-menerus, baru akan keluar sertifikatnya. Artinya harus membuktikan diri dulu. Nah itu kalaupun sampai 4 tahun itu nggak kunjung disertifikatkan, itu baru lahan usaha 1. Lahan usaha 2-nya belum. Keburu belum dapat lahan usaha 2 yang dijanjikan, keburu ada izin tambang, izin sawit. Artinya kan sebenarnya udah masalahnya udah carut marut, Mbak. Di lokasi transmigran saja bisa timbul izin baru sawit, bisa tumpang tindih dengan izin tambang. Belum lagi dengan masyarakat lokal. Jadi konflik agrarianya itu makin numpuk sebenarnya, program-program transmigrasi itu. Rumit ya. Rumit, ngadu ke Kementerian Desa di pingpong, harus ke daerah asal. Kan bayangkan kalau daerah asal, yang dikirim dari Jogja kita harus komplain ke Jogja, yang dikirim dari Pemda Ciamis nggak ada yang mau tanggung jawab. Kementerian Agraria, kenapa kau udah mindahin pengadaan tanahnya dulu gimana? Kenapa land clearing belum jelas, sudah warga transmigran sudah dipindahkan? Kenapa bisa ada izin sawit HGU timbul di atas tanah transmigran? Itu udah sengkarut, itu pasti saling tunjuk hidung, udah tumpang tindihnya itu banyak tumpang banget. tindihnya itu. Jadi kalau itu diselesaikan dengan pengadilan ya susah, karena ya bisa aja sih kalau sekedar mau ya kalau menang syukur enggak. Tapi kan ini namanya petani, nggak punya biaya. Ya syukur kalau misalnya dapat mereka bukti sertifikat tadi. Belum punya bukti, paling mereka hanya pegang dulu itu menjadi bagian dari warga transmigran dan seterusnya. Mbak, terakhir Ya. Mbak Dewi, gimana KPA melihat rapor Presiden Jokowi ini soal pertanahan agraria ini? Ya, sebenarnya pemerintahan Jokowi itu di awal pemerintahannya ya, termasuk di masa Nawacita itu sebenarnya memberikan angin segar bahwa ada janji perubahan yang bersifat struktural dan sistematis akan dilakukan oleh pemerintahan. Salah satunya adalah menjalankan reforma agraria lewat target redistribusi tanah dan penyelesaian konflik seluas 9 juta hektar. Nah itu sangat
ada angin segar pada waktu di masa-masa itu. Tetapi sayang memang ternyata political will itu tidak ditunjang oleh realisasi yang konkret di lapangan. Lebih banyak lip service-nya menurut saya. Terbukti sedikit sekali konflik-konflik agraria yang dituntaskan dalam kurun waktu 6 tahun terakhir ini. Tidak terhitung ya rapat terbatas presiden dengan kabinet tentang konflik agraria dan reforma agraria. Seringkali ada rapat-rapat tingkat menteri yang dilakukan untuk membahas penyelesaian konflik agraria. Tapi itu nanti menguap setelah ratas presiden dan rapat tingkat menteri, itu tidak ada realisasinya di lapangan. Nah, khusus terkait pertanahan, sebenarnya pemerintahan Jokowi ini mengulang kesalahan SBY karena menyempitkan agenda reforma agraria menjadi sekedar pembagian sertifikat tanah. Sertifikat tanah itu adalah tugas pemerintah. Ada atau tidaknya agenda reforma agraria di satu negara, kewajiban pemerintah melakukan pensertifikatan tanah. Tetapi melakukan sertifikasi tanah umum itu bukan berarti sudah menjalankan reforma agraria, karena reforma agraria itu tadi harus melakukan restrukturisasi penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah di Indonesia yang timpang menjadi lebih adil, menyelesaikan konflik agraria struktural, menjadi sumber kesejahteraan baru bagi rakyat yang selama ini terpinggirkan dari hak atas tanahnya. Siapa mereka? Petani, buruh tani, penggarap, masyarakat miskin di desa, termasuk di kota kalau kita bicara reforma agraria di perkotaan. Nah, sayangnya sampai sekarang pemerintahan ini masih enggan menuntaskan konflik agraria yang bersifat struktural tadi, karena memang ini menyangkut kepentingan politik kekuasaan. Konflik agraria ini banyak melibatkan pejabat-pejabat publik baik di pusat dan di daerah, banyak pejabat-pejabat politisi dan elit-elit bisnis. Nah, di sini kita melihat belum ada political will yang konkret sampai bisa dirasakan di lapangan. Sayangnya memang kembali sertifikasi tanah ini menjadi gen politiknya pemerintahan saat ini, seolah-olah kita sudah lakukan reform itu. Padahal reforma agraria itu prinsipnya bahkan memberikan kepada yang tidak punya tanah, bukan mensertifikatnya yang sudah punya tanah. Siapapun kita, warga negara Indonesia, kalau sudah punya tanah, mau orang kaya, mau konglomerat, mau warga negara biasa, mau siapapun, wajib disertifikatkan kalau sudah punya tanah. Dan itu clear and clean, tidak ada sengketa, tidak ada konflik. Tapi reforma agraria itu berbeda, dia bukan sertifikasi umum. Sertifikasi tanpa reforma agraria, tanpa restrukturisasi penguasaan tanah hanya melegalkan ketimpangan. Yang kecil semakin kecil dan dilegalkan, yang gurem-gurem petani-petani kecil disertifikatkan melegalisasi ketimpangan itu sendiri, dan kemiskinan itu dilegalkan juga, tidak direstrukturisasi. Yang besar dilegalkan juga. Nah, disitulah letak kelemahan dari kebijakan dan realisasi pertanahan saat ini. Nah, sayangnya memang kita melihat Kementerian Agraria ini orientasinya semakin liberal karena yang didorong adalah liberalisasi pasar tanah. Jadi artinya kita berharaplah pemerintah kembalilah ke Undang-Undang Pokok Agraria tahun 65. Kita berharap berpegangan kembali gitu ya. Pemerintah kembali kepada konstitusi kita, pasal 33 ayat 3, kemudian kembali kepada spirit dan azas Undang-Undang Pokok Agraria bahwa seluruh penggunaan tanah di Indonesia itu dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dan tidak ada monopoli lagi. Tidak ada monopoli lagi, tidak ada penghisapan, tidak ada lagi bahwa tanah itu barang komoditas. Celakanya kan sekarang tanah itu jadi barang komoditas. Kalau sudah jadi barang komoditas, itu harga naik gitu. Kalau udah jadi barang komoditas, maka tanah itu bebas ditransaksikan oleh siapapun asal punya modal. Nah, kalau sudah begitu, gimana mau menjalankan reforma agraria? Apakah petani bisa pergi ke bank tanah? Nggak mungkin. Saya butuh tanah atau tanah saya belum diselesaikan konfliknya, nggak mungkin. Disamakan dengan investor ketika mau berinvestasi. Saya mau bikin hotel premium di Danau Toba, saya mau bikin hotel premium di Komodo, mau bikin perkebunan atau tambang, pergi ke bank tanah, ya pasti yang akan dilayani adalah para investor.
karena dia yang bawa modal, dia yang punya koneksi dan seterusnya. Nah, inilah yang sedang dikembangkan di dalam sistem pertanahan kita. Nah, kalau pemerintah mau betul-betul menjalankan reforma agraria, saya pikir pertama harus diralat dulu konsep dan praktek reforma agraria, klaim reforma agraria yang selama ini dijalankan, baik yang berkaitan dengan kawasan hutan maupun dengan kawasan perkebunan, karena dua klaster ini menjadi penyebab konflik agraria tertinggi. Ada banyak kampung, desa, perumahan, pemukiman, tanah garapan itu masih diaku-aku diklaim sebagai kawasan hutan. Pada realita di lapangannya sudah menjadi kampung dan itu harus dilepaskan dari klaim kawasan hutan. Harus diredistribusikan, diakui, kemudian diberdayakan, diperkuat secara ekonomi. Begitupun yang perkebunan ini selalu nomor 1 penyebab konflik agraria tertinggi. Nah, ini harus dituntaskan, baik perkebunan dengan swasta maupun negara. Kemudian termasuk orientasi pembangunan. Menurut saya yang paling bermasalah adalah soal orientasi pembangunan, karena seolah-olah modal sosial itu tidak ada dan modal ekonomi itu hanya dimiliki oleh korporasi atau badan usaha skala besar. Pemerintah tidak melihat bahwa petani, masyarakat adat atau nelayan atau masyarakat di desa itu punya modal sosial dan modal ekonomi yang kalau itu diperkuat, corak produksinya, sistem produksinya, terjadi transfer teknologi, dikolektifkan menjadi badan-badan usaha milik rakyat, badan usaha milik petani, badan usaha milik nelayan, diperkuat teknologi tepat gunanya dan seterusnya, ilmu pengetahuannya diberikan. Saya pikir justru itulah yang harus jadi penopang pembangunan ekonomi nasional, bukan hanya semata-mata mendatangkan investasi skala besar, tapi melakukan perampasan dan penggusuran tanah di banyak tempat. Menurut Padahal saya, itu tadi yang untuk rakyat tadi itu potensinya besar sekali ya, Mbak ya. Potensinya besar. Covid itu membuktikan loh, sistem ekonomi pangan kita itu rentan karena ketika lockdown semua negara mengembalikan kebijakannya ke negara masing-masing bagaimana bisa survive. Kita terbiasa impor beras, bawang putih, daging, garam kita impor. Ketika terjadi lockdown di banyak negara, kita kelimpungan. Semua beras pun yang biasa kita impor, mereka memprioritaskan untuk pangan nasional mereka masing-masing. Terbukti di masa pandemi justru produksi pertanian skala kecil itu ya yang punya resiliensi dan daya lenting yang sangat besar. Dan dia yang menjadi penopang pangan dalam kurun waktu 6-8 bulan selama masa. Pada akhirnya yang menjadi garda terdepan pangan ya produksi pangan nasional lagi. Kembali lagi ke petani sebenarnya, dan itu punya potensi besar kalau mau diperkuat. Kenapa misalnya ilmu pengetahuan tidak ditransfer ke serikat-serikat petani, teknologi tepat guna, modal, perbankan. Misalnya kalau kita mengacu ke banyak negara itu sudah banyak contohnya bagaimana misalnya reforma agraria itu. Bank tanah di Filipina itu bukan bank tanah di kita. Bank tanah di Filipina itu bagian dari reforma agraria. Petani beneficiary reforma agraria itu untuk membutuhkan modal, dia pergi ke bank tanah itu. Dan semoga Indonesia seperti itu nanti ya, Pak ya. Sepertinya enggak ke situ kalau kita melihat orientasi dari Omnibus Law. Justru yang kembali liberalisasi pertanahan, liberalisasi pertanian. Terbukti misalnya di Undang-Undang Perubahan Pangan kan ada impor tidak lagi menjadi syarat. Kan kalau di Undang-Undang Pangan sebelumnya impor hanya boleh dilakukan ketika kita sedang tidak panen nih, ketika terjadi surplus nggak boleh impor. Nah di Undang-Undang Cipta Kerja kan nggak, langsung dari produksi pangan nasional dan impor. Kemudian benih impor tidak lagi dibatasi, perubahan Undang-Undang Hortikultura di Omnibus Law. Investasi untuk benih impor juga tidak dibatasi. Jadi sebenarnya kita melihat orientasi pertanahan dan pertanian kita semakin didorong sangat liberal kalau kita melihat orientasi di Omnibus Law. Ya. Baik, Mbak Dewi. Terima kasih. Yuk.